Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua dimanapun berada. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, bersama Kak Nana dari program Smart School Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Generasi Smart berkarakter cerdas Ki. Oke, adik-adik semua masih dalam persiapan UTBK 2026. Kali ini karena akan membawakan sesi untuk subtes pengetahuan kuantitatif. Jadi, kembali Kak Nana ingatkan, pastikan untuk menyediakan alat tulisnya untuk mencatat setiap trik yang Kak Nana sampaikan dalam sesi ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai untuk pembahasan soal berkaitan dengan pengetahuan kuantitatif. Nah, kita ke soal yang pertama. Nah, jadi adik-adik kalau misalkan membaca soal, pastikan ketika membaca soal sambil dianalisis ini masuk materi apa. Sehingga adik-adik langsung terpikir, oh biasanya kalau materi ini menggunakan rumus ini ya. Oke, nah jadi untuk soal pertama kalau kita perhatikan, sebuah bola dijatuhkan pada ketinggian tertentu dengan fungsi ketinggian. Jadi di sini ada fungsi yang diberikan, yaitu HT sama dengan AT dikurang dengan 6 pangkat 2, di mana H adalah ketinggian dalam meter dan T dalam detik. Nah, jika ketinggian bola pada detik kedua, maka ini maksudnya adalah ketika X-nya sama dengan 2, maka ketinggiannya adalah 32. Artinya, HT-nya itu sama dengan 32. Oke, itu informasi yang diberikan. Maka pertanyaannya adalah, berapakah ketinggian awal bola? Nah, ketinggian awal bola itu akan terjadi ketika P-nya sama dengan 0, gitu ya. Nah, sehingga sebelum kita menentukan berapa ketinggian awalnya, maka kita harus menemukan dulu fungsi dari ketinggian bola tersebut. Nah, kalau kita perhatikan fungsi yang diberikan, ini kan belum lengkap ya fungsinya, karena kita masih memiliki variabel A, sehingga kita harus mencari dulu berapa nilai dari variabel A-nya. Nah, kalau yang kita punya adalah nilai dari X sama dengan 2, maka ketinggiannya sama dengan 32. Maka kalau kita ambil nilai X sama dengan 2, berarti bisa kita ambil, kita peroleh H2 itu sama dengan A dikali, tinggal kita ganti nilai, ini karena menggunakan variabel T, boleh langsung kita gunakan T aja ya semuanya. Berarti di sini 2 dikurangi dengan 6 pangkat 2. Nah, kemudian H2-nya kan sudah ada tadi ya, yaitu 32. Nah, ini sama dengan A dikali 2 dikurangi dengan 6 sama dengan minus 4 pangkat 2. Boleh langsung min 4 pangkat 2 hasilnya adalah positif 16. Nah, kemudian kalau kita perhatikan kedua ruas, ini kan sama-sama bisa dibagi 16. Sehingga kita peroleh nilai A yaitu sama dengan 2. Nah, adik-adik kalau misalkan sudah dapat nilai A, maka bisa langsung kita masukkan ke fungsi ketinggiannya, yaitu HT sama dengan 2 dikali dengan T dikurangi dengan 6 pangkat 2. Nah, kalau soal seperti ini, maka adik-adik tidak usah menyederhanakan bentuk fungsinya. Karena yang ditanyakan di soal ini adalah nilai ketinggiannya, bukan fungsinya yang dalam bentuk sederhana. Maka ketika sudah ada fungsinya, nilai T berapapun itu akan bisa kita tentukan. Nah, berarti karena ketinggian awal yang ditanyakan itu terjadi ketika T sama dengan 0, maka tinggal kita tentukan H0-nya sama dengan, nah sisa ganti T-nya menjadi 0, yaitu 2 kali 0 dikurangi dengan 6 pangkat 2. Nah, berarti kita selesaikan dulu yang di dalam kurung sehingga kita peroleh 2 kali minus 6 pangkat 2 hasilnya adalah positif 36. Nah, 36 kali 2 yaitu sama dengan 72. Nah, berarti opsinya adalah error. Oke, semoga soal-soal ini jelas untuk nomor 1. Jadi adik-adik pastikan mengenali setiap bentuk fungsi yang diberikan ya. Oke, apakah dia masuk fungsi linear atau fungsi kuadrat ataupun fungsi yang lainnya. Oke, itu saja untuk nomor 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 kita diberikan persamaan. Nah, kalau kita lihat persamaannya, ini kan adalah persamaan linear 2 variabel ya, yaitu dengan bentuk AX
Nah, jadi di sini kita memiliki persamaan pertama yaitu AX ditambah dengan 2Y sama dengan 4. Kemudian persamaan kedua yaitu 3X ditambah dengan 6Y, kemudian sama dengan 12. Nah, kemudian memiliki solusi tak hingga. Nah, sehingga berapakah nilai A yang memenuhi? Nah, adik-adik, kalau misalkan kita menyelesaikan soal persamaan linear dua variabel, maka ada 3 kemungkinan jawaban yang bisa kita tentukan ya. Nah, misalkan kalau kita memiliki bentuk AX ditambah BY sama dengan C, kemudian ada persamaan kedua yaitu PX ditambah dengan QY sama dengan R. Nah, ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ini bisa saja satu penyelesaian itu terjadi ketika A banding dengan P itu tidak sama dengan B banding Q. Gitu ya. Atau bisa kita katakan bahwa kedua garis ini akan berpotongan. Nah, berarti kalau misalkan dia berpotongan, maka gradiennya akan berbeda ya. Oke. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua yaitu ketika memiliki banyak penyelesaian. Oke. Banyak penyelesaian atau tak hingga penyelesaian itu terjadi ketika misalkan perbandingan antara koefisien dari X-nya itu sama dengan perbandingan koefisien dari Y, begitupun dengan konstantanya, berarti C per R. Nah, ini kondisi ketika banyak penyelesaian. Nah, kemudian kemungkinan yang ketiga itu ketika tidak ada penyelesaian. Nah, berarti kalau tidak ada penyelesaian itu terjadi ketika perbandingan A per P-nya, koefisien dari X itu sama dengan perbandingan koefisien dari Y, tetapi konstantanya itu tidak sama perbandingannya, sehingga dia tidak memiliki penyelesaian. Atau bisa kita analisis juga bahwa untuk yang banyak penyelesaian itu garisnya akan berimpit, kemudian untuk yang terakhir itu garisnya akan sejajar, gitu ya. Oke, sehingga yang ditanyakan untuk soal nomor 2 adalah memiliki solusi yang tak hingga, berarti garisnya akan berimpit. Sehingga bisa kita ketahui bahwa A banding dengan 3 itu akan sama dengan 2 banding 6. Nah, untuk perbandingan dari konstantanya itu boleh tidak kita ambil ya. Kita ada pilihan mau membandingkan koefisien dari Y, boleh juga, ataukah konstantanya. Nah, sehingga kalau dari bentuk ini kita sama-sama sederhanakan, sama-sama dibagi 3, dapat 1 dan di sini dapat 2. Maka diperoleh kali silang diperoleh nilai A sama dengan 1. Gitu ya, setelah menyederhanakan 2 dengan 2 ya. Oke. Sehingga opsinya adalah alfa. Oke, semoga jelas untuk nomor 2. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Tentukan bilangan asli terkecil N sehingga hasil dari akar pangkat 3 dari 25 dikali dengan 54 dikali N merupakan bilangan bulat. Nah, jadi ini adalah pertanyaan esai ya. Nah, kemudian karena akar pangkat 3 dari 25 kali 54 kali N adalah bilangan bulat, maka bisa kita ketahui bahwa hasil dari akar ini itu bisa ditarik akarnya. Gitu ya. Nah, sehingga untuk mencari nilai N boleh kita uraikan. Berarti akar pangkat 3 dari 25 dikali dengan 54 dikali dengan N. Nah, maka kita jabarkan dulu untuk memudahkan ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, 25 kan bisa kita urai menjadi 5 kali 5. Sementara untuk 54 bisa kita jabarkan menjadi 27 kali 2. 27-nya lagi diurai menjadi 3 pangkat 3. Nah, sehingga bisa kita tentukan bahwa, nah ini kalau kita tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat berarti 5 pangkat 2, kemudian dikali dengan 3 pangkat 3, dikali dengan 2, dikali dengan N. Nah, berarti yang bisa ditarik akar pangkat 3-nya itu adalah yang
bilangan memiliki pangkat 3. Sehingga agar hasilnya bilangan bulat, maka yang berpangkat 2 dan berpangkat 1 harus diarahkan ke berpangkat 3. Nah, sehingga nilai N yang memungkinkan adalah, nah biar 5 berpangkat 3, maka bisa kita kali 5 pangkat 1. Nah, kemudian agar 2 pangkat 1 berpangkat 3, maka kita kali dengan 2 pangkat 2. Sehingga bilangan ini kalau kita kalikan hasilnya yaitu 5 dikalikan dengan 4, berarti hasilnya sama dengan 20. Sehingga dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa nilai N yang memungkinkan untuk menghasilkan hasil akar yang bilangan bulat itu adalah 20. Oke, semoga jelas untuk soal yang ketiga. Oke, selanjutnya kita pindah ke soal yang keempat. Nah, soal yang keempat berkaitan dengan barisan dan deret lagi. Jadi, kalau misalkan kita lihat di soal nomor 4 ini, dia merupakan barisan aritmatika, maka adik-adik harus antisipasi untuk hari berikutnya ya. Siapa tahu misalkan yang diberikan adalah barisan geometri. Nah, berarti kita lihat dulu. Nah, diberikan barisannya 30, kemudian ada 23, ada X dan 9, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini 2 kali suku ke-6 itu senilai dengan suku ke-5 ditambah dengan suku ke-berapa. Berarti kalau kita jabarkan dari pertanyaannya, 2 kali U6 itu sama dengan U5 ditambahkan dengan berapa? Gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan adik-adik perhatikan, di sini kan ada 2 kali suku ke-6. Maka adik-adik boleh mengingat rumus tentang 2U2 itu sama dengan U1 ditambah dengan U3. Nah, itu berkaitan dengan pola tersebut. Jadi kalau misalkan ada 3 suku yang berurutan, ataukah mungkin kita bisa menggunakan konsep suku tengah. Karena kan kalau misalkan ada 3 suku, berarti 2 yang termasuk tengahnya ya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini kan 2U6, berarti kalau misalkan 2U6 kita jabarkan, taruhlah U6-nya yang menjadi suku tengah, berarti kan sebelah kiri itu masih ada 5 suku. Sebelah kanan juga masih ada 5 suku, sehingga harusnya suku pertamanya di sini adalah U1, kemudian di sini adalah U11. 5 tambah 6 sama dengan 11 ya. Nah, sehingga bisa kita jabarkan bahwa 2 kali U6 itu sama dengan U1 ditambah dengan U11. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita jabarkan lagi, U1 kan itu boleh kita tulis A, kemudian U11 itu bisa kita urai menjadi A ditambah dengan 10B. Nah, kemudian agar muncul U5 itu kan sama saja dengan A ditambah dengan 4B. Maka boleh kita urai menjadi, nah 4B-nya kita tempatkan di sini, kemudian ditambah dengan A, kemudian ditambah dengan 4B-nya sudah diambil, berarti tersisa 6B. Maka ini sudah bisa kita ubah menjadi ini untuk suku ke-5, dan ini A ditambah 6B itu adalah suku ke-7. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah delta. Nah, jadi tanpa memperhatikan barisan yang diberikan, itu sebenarnya kita sudah bisa menentukan jawaban dari soal yang nomor 4 ini. Nah, kemudian karena ada langkah kedua untuk menentukannya, masih dengan menggunakan konsep yang sama, yaitu 2U2 itu sama dengan U1 ditambah dengan U3. Jadi triknya seperti ini. Nah, coba adik-adik kalikan 2 dengan 2, itu kan hasilnya sama dengan 4. Nah, itu untuk ruas kiri. Sementara untuk ruas kanan, kalau kita tambah antara 1 dengan 3, itu hasilnya juga akan sama dengan 4. Sehingga kalau misalkan diberikan soal, 2 kali U6 itu sama dengan U5, berarti bisa kita kalikan 2 kali 6 kan 12. Sehingga kita tinggal perhatikan 5 ditambah berapa yang hasilnya sama dengan 12. Nah, jawabannya adalah 7.
Nah, itu adalah salah satu trik yang bisa adik-adik gunakan. Jadi boleh pakai cara pertama, boleh juga pakai cara yang kedua. Oke, ini bisa diterapkan juga kalau misalkan di barisan geometri. Cuma dengan pola yang berbeda. Karena kalau geometri kan dia pakai rasio ya. Oke, semoga jelas untuk soal nomor 4. Selanjutnya kita pindah ke soal kelima. Oke, nah ini berkaitan dengan geometri ya. Nah, perhatikan gambar berikut, diberikan bangun PQRS yang merupakan persegi dengan panjang sisi yaitu 12 cm. Jadi adik-adik kalau misalkan dapat bangun persegi, itu kan keempat sisinya memiliki ukuran yang sama. Nah, kemudian di sini berarti 12 ya. Nah, kemudian berikutnya, dan PQU itu adalah segitiga sama sisi. Berarti PQU itu segitiga sama sisi. Berarti segitiga ini merupakan sama sisi, sehingga memiliki ukuran yang sama juga ya. Seperti itu. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapakah besar sudut PTQ. Berarti PTQ yang dimaksud adalah besar sudut ini. Gitu ya. Nah, berarti yang dimaksud di soal nomor 5 itu adalah berkaitan dengan sudut-sudutnya. Maka kita pahami dulu untuk sifat-sifatnya. Nah, kalau misalkan diberikan bangun persegi, maka kalau bangun persegi, keempat titik sudutnya itu adalah siku-siku. Gitu. Nah, kemudian kalau dalam persegi itu kita tarik garis diagonalnya, akan diperoleh sudut yang sama besar. Berarti di sini 45, di sini juga 45. Maka bisa kita tarik kesimpulan di sini juga 45. Karena SQ merupakan garis diagonal dari perseginya. Nah, itu untuk clue yang pertama. Kemudian berikutnya, segitiga PQU itu kan merupakan segitiga sama sisi. Nah, adik-adik, sifat-sifat dari segitiga sama sisi itu adalah ketiga sisinya sama dan juga ketiga sudutnya sama, yaitu 180 dibagi 3 hasilnya sama dengan 60. Maka di sini 60, di sini juga 60. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, adik-adik perhatikan segitiga. Oke, perhatikan segitiga PTQ. Nah, segitiga PTQ. Nah, di sini kan dua sudutnya itu sudah kita ketahui, yaitu 60 dengan 45. Nah, kemudian dalam segitiga itu jumlah ketiga sudutnya harus sama dengan 180 derajat. Jadi kalau misalkan kita ilustrasikan, nah taruhlah di sini X, di sini Y, di sini Z, maka ketika X ditambah dengan Y ditambah dengan Z itu kan harus sama dengan 180 derajat. Nah, sehingga karena dari tiga sudut yang sudah kita ketahui, maka bisa kita simpulkan bahwa sudut dari PTQ itu sama dengan 180 derajat, tinggal kita kurangkan dengan sudut yang sudah diketahui, yaitu 60 derajat, kemudian dikurangi lagi dengan 45 derajat. Nah, kemudian kalau kita sederhanakan berarti ini 180 derajat dikurangi dengan 105 derajat. Maka hasilnya adalah 75 derajat. Maka opsinya adalah delta. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada bangunan diberikan, semisal bangun selain dari persegi, maka pastikan adik-adik memahami sifat-sifat dari bangunan diberikan, baik yang berkaitan dengan sisi maupun sudutnya. Oke, itu aja untuk yang soal kelima. Selanjutnya kita ke soal yang keenam. Nah, soal keenam itu berkaitan dengan perbandingan kuantitas antara P dengan Q. Nah, jadi kita baca dulu soal yang diberikan. Sebuah persegi panjang, nah memiliki panjangnya yaitu P dan lebarnya adalah L. Jadi kalau misalkan sudah diberikan clue persegi panjang, jadi adik-adik boleh memvisualisasikannya di cakarannya, ataukah boleh dalam pikirannya ya, bentuk dari persegi panjang tersebut. Nah, boleh juga sambil kita mengingat-ingat rumus-rumus yang berkaitan dengan persegi panjang. Nah, memiliki panjang P, kemudian lebarnya adalah L. Nah, jika panjangnya 2 cm dan lebarnya dikurangi dengan 1,
panjangnya tadi ditambah 2, lebarnya dikurangi 1, maka luasnya akan tetap. Nah, berarti dari kalimat tersebut itu bisa kita bentuk persamaannya, yaitu ketika panjangnya ditambah 2, kemudian lebarnya kita kurangi dengan 1, berarti hasilnya itu akan tetap, luasnya akan tetap. Berarti tetap hasilnya adalah panjang kali lebar. Nah, dari bentuk ini kan bisa kita sederhanakan. Kalau ada perkalian 2 suku dengan 2 suku, berarti adik-adik tinggal lakukan perkalian pelangi ya. Oke, sehingga diperoleh hasil yaitu P kali L, kemudian P dikali min 1 yaitu minus P, kemudian 2 kali L plus 2L, kemudian 2 kali min 1 minus 2, sama dengan P dikali L. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dua ruas sama-sama memiliki P kali L, maka ini boleh kita coret. Maka kita peroleh persamaan yaitu min P ditambah dengan 2L. Kalau misalkan kita sudah lihat, oh ini kayaknya akan mengarah ke persamaan linear dua variabel, maka konstantanya boleh kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, gitu ya. Oke, berarti kita sudah dapat persamaan yang pertama. Nah, itu untuk kalimat pertama. Berikutnya kalau kita baca kalimat yang kedua, jika panjangnya dikurangi 2 cm, kemudian lebarnya ditambah 2, luasnya juga tetap. Maka adik-adik tinggal melakukan langkah yang sama dengan yang sebelumnya. Berarti kita buat panjangnya dikurangi dengan 2, kemudian lebarnya kita tambah dengan 2. Hasilnya akan sama, yaitu panjang kali lebar. Luasnya tetap ya, gitu. Sehingga dengan perkalian pelangi, ini kita kalikan. Oke, sehingga diperoleh yaitu panjang kali lebar, kemudian panjang kali 2 berarti positif 2 L, positif 2P ya. Kemudian min 2 kali L, min 2L, kemudian min 2 kali 2 yaitu min 4 sama dengan P dikali dengan L. Langkah yang sama kita boleh coret yang P kali L dengan P kali L, kemudian kita pindahkan konstantanya ke ruas sebelah kanan, maka akan diperoleh 2P dikurangi dengan 2L yaitu sama dengan 4. Nah, kalau kita perhatikan lagi bentuknya, ini kan sama-sama bisa kita bagi 2, sehingga diperoleh bentuk yang lebih sederhana, yaitu P dikurangi dengan L sama dengan 2. Gitu ya. Jadi ini adalah persamaan yang kedua. Nah, kalau adik-adik mendapati bentuk sistem persamaan linear dua variabel, maka untuk mendapatkan penyelesaiannya, kita bisa melakukan eliminasi, substitusi, atau gabungan dari dua langkah tersebut. Jadi ini opsional ya, boleh dipilih yang mana aja. Nah, sehingga kalau kita lihat bentuknya, oke, kita ambil ke persamaan 1 dan 2 ya, berarti kita ambil min P ditambah dengan 2L sama dengan 2, kemudian di sini P dikurangi dengan L itu sama dengan 2. Nah, di sini karena kebetulan di sini P-nya itu sama koefisiennya meskipun berbeda tanda, berarti kita tidak usah melakukan pengalihan lagi. Langsung kita eliminasi agar hilang nilai P-nya, berarti kita tambahkan. Gitu ya, berarti ini hilang sehingga kalau kita tambahkan diperoleh bentuk yaitu L sama dengan 4. Nah, dapat L-nya, maka nilai P juga akan bisa kita peroleh. Maka dari sini bisa kita peroleh yaitu nilai P-nya sama dengan, oke, kalau misalkan mau dijabarkan, berarti kita ambil persamaan yang paling mudah, baik persamaan pertama ataupun yang kedua. Nah, karena ambil persamaan yang kedua, yaitu P dikurangi dengan L sama dengan 2. Nah, berarti yang dicari adalah P, maka P sama dengan 2 ditambah dengan L, berarti 2 ditambah dengan 4 sama dengan 6. Oke, karena kita sudah mendapatkan nilai panjang dan lebar, maka kita sudah bisa menentukan nilai dari P-nya, yaitu yang ditanyakan adalah keliling dari persegi panjangnya. Nah, adik-adik untuk menentukan keliling dari persegi panjangnya, itu kan diperoleh dari 2 kali panjang ditambah dengan lebarnya,
Sehingga tinggal kita substitusi nilai yang sudah kita peroleh pada tahap berikutnya, diperoleh hasil yaitu panjangnya sama dengan 6, kemudian lebarnya sama dengan 4. Berarti ini sama saja dengan 2 kali 10, hasilnya sama dengan 20. Nah, berarti kali lima persegi panjang itu kan nilainya adalah 20, sementara untuk Q nilainya adalah 15. Nah, dari sini kalau kita membandingkan kuantitas P dengan Q, maka diperoleh bentuk yaitu nilai P lebih besar dari nilai Q. Maka kesimpulan yang tepat itu adalah alfa ya. Oke, semoga jelas untuk soal-soal yang kalian bahas. Jadi adik-adik, setiap soal yang kalian bahas, pastikan untuk selalu mempelajari materi yang berkaitan dengan soal yang tersebut. Karena bisa saja soal-soalnya berbeda dari hari-hari sebelumnya, tapi masih berkaitan dengan materi. Hanya bentuk soalnya yang berbeda. Seperti itu. Nah, itu saja untuk Kanana pada sesi ini. Semoga bisa dipahami. Dan adik-adik, untuk yang tertinggal pada sesi ini bisa kunjungi laman YouTube kami di Dinas Pendidikan Smart School. Nah, untuk melihat pembahasan yang tertinggal tadi, baik di pengetahuan kuantitatif maupun subtes yang lainnya. Oke, sekian dari Kanana. Kanana tutup untuk sesi ini. Semangat terus dan sukses untuk kita semua. Kanana tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.